saya Mario Hia. Saat ini saya bersama dengan Pak Dua, dan jujur pada sore hari ini saya sangat senang bisa dinampingi oleh beliau karena saya bisa bertanya-tanya lebih jauh tentang kebudayaan megalitik yang ada di Pulau Nias. Nah, oleh karena itu kita langsung mulai aja bertanya-tanya. Untuk pertanyaan pertama, apa syarat dalam pembangunan megalitik di Nias? Baik itu yang di Nias bagian utara atau Nias bagian selatan? Ini anak muda biasanya tembak saja, nggak ada basa-basinya ya. Oh iya. Nah, tapi anak muda saya mau tanya dulu, untuk kepentingan apa kamu bertanya-tanya begini? Mengapa sangat mau tahu tentang cerita di balik batu-batu di Nias? Oh iya, jadi saya ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai kebudayaan megalitik yang ada di Nias, dikarenakan saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai fungsi megalitik di salah satu situs di Kota Gunung Stoli. Gitu kira-kira, Pak. Ini berarti karena tugas di kampus mana nih? Dari kampus UI. Baik, jadi saya sudah tahu apa motivasinya ini. Kalau bicara kita soal batu, ini kan soal batu ya, soal megalitik. Jadi kita harus lihat yang ada di depan rumah, oh itu yang batu megalitik. Mengapa didirikan? Itu kan alasan didirikan. Jadi kalau boleh kita katakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, kita rekam, dibuat video, dicatat, itu seperti dokumentasi. Nah, kalau mereka dulu untuk mengabadikan sesuatu supaya itu bisa ditahu oleh generasi yang zaman mereka, kemudian setelah mereka dan seterusnya, maka dibuatlah cara, yaitu mendirikan, salah satu caranya mendirikan batu. Lalu caranya bagaimana? Itu kan yang harus ditahu dulu caranya bagaimana. Tidak semua orang mendirikan batu. Batu itu berkaitan dengan pesta-pesta untuk meningkatkan status sosial seseorang. Jadi batu bukanlah batu asal batu didirikan, tetapi itu berkaitan dengan pesta-pesta yang berkaitan dengan status sosial seseorang. Tentu itu kita tahu klasifikasi atau bagaimana golongan masyarakat ini. Ada bangsawan, ada masyarakat biasa, dan ada masyarakat yang di bawah itu lagi. Nah, maka mereka mendirikan batu ini sebagai tanda, sebagai simbol dari status sosial mereka. Nah, jadi kemudian orang tahu, oh rupanya orang ini telah melakukan pesta peneguhan status sosialnya sebagai bangsawan. Bangsawan itu masih ada tahap-tahapannya. Ada yang bangsawan, ada yang bangsawan penuh atau sempurna, ya. Ada yang bangsawan biasa juga. Jadi kalau dia bangsawan penuh sudah sempurna, dia mendirikan batu. Nanti kita bisa lihat model batunya bagaimana. Nah, biasanya model batu seperti ini, ya ada yang tempat duduk, yang itu disebut dengan domain ya. Ya, lalu ada yang tegak lurus, itu yang menjir, dan yang di depannya itu yang seperti tempat duduk, itu sebagai simbol dari tempat duduknya, ya, tempat duduknya. Lalu yang berdiri itu, ya itulah yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan pesta. Jadi itu seperti tidak selalu tunggal dia selalu ada yang berdiri, lalu ada yang juga datang. Begitu. Nah, tadi kan Pak Dua menyinggung soal pembangunan megalitik ini salah satu motivasinya karena ingin peneguhan status bangsawan. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak selain peneguhan status bangsawan itu, apakah ada alasan lain mungkin didirikan batu tersebut, mungkin karena untuk penghormatan terhadap mungkin pahlawan perang, atau mungkin pada tamu, atau mungkin jika ada desa didirikan apakah perlu dibangun batu lagi atau? Nah, ini dulu dasarnya. Boleh dikatakan ini dasar dulu karena kalau kita lihat megalit itu selalu ada di depan rumah. Jadi kita mulai dari megalit yang ada di depan rumah. Karena yang mendirikan megalit itu adalah orang yang sudah punya rumah. Ini salah satu. Jadi untuk bisa mendirikan megalit
untuk meningkatkan status sosial. Jadi mestinya karena dia di depan rumah dan rumah berkaitan dengan keluarga. Orang tidak bisa meningkatkan status sosial kalau belum juga menikah. Itu salah satu juga tadi yang belum kita sebutkan ya. Jadi rumah itu, rumah tangga, keluarga itu juga ada salahnya. Nah, lalu apakah ada fungsi-fungsi lain? Kalau kita bicara megalit, kita harus kembali ke daerah di mana awal perkembangan atau dimulainya kebudayaan megalit di Polonez ini. Jadi kita sudah tahu itu, tidak ada yang membantah bahwa peradaban kita itu dimulai dari wilayah Gomo. Wilayah Gomo itu berenadu, disitulah dimulai oleh leluhur kita bernama Hia. Nah, di sana kita harus dengarkan bagaimana cerita mereka tentang megalit. Jadi megalit itu memang ada yang didirikan oleh karena pesta-pesta, berkaitan pesta-pesta yang berhubungan dengan status sosial. Tapi ada yang didirikan juga yang berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan. Ambil contoh, dulu katakan di wilayah Gomo itu. Di wilayah Gomo itu, kalau di pintu gerbang itu didirikan beberapa batu. Batu itu entah polos, entah tidak, tadi didirikan itu disebut dengan harimau Banua. Harimau Banua itu diartikan sebagai penjaga desa. Ya, jadi batu itu kan berkaitan dengan kepercayaan. Nah, lalu ada satu batu lagi di tengah desa didirikan lagi batu. Itu disebut juga harimau Banua. Jadi ada di gerbang desa, ada yang di tengah desa satu. Nah, yang di tengah desa itu disebut juga harimau Banua. Nah, harimau Banua yang ada di tengah desa itu beda fungsinya. Itu seperti batu penghakiman atau pengadilan, di mana nanti orang-orang yang disidang, yang diadili, kemudian di situ sering sekali mereka dibunuh. Dan darah orang yang dibunuh itu dioleskan pada batu megalit yang ada di batu tadi, yang ada di situ tadi, yang harimau Banua. Itu berkaitan dengan, tidak saja berkaitan dengan status sosial, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan. Itu satu. Selain itu, biasanya kalau di wilayah kita bicara di sana lagi ya, di sana mereka mendirikan batu. Nah, bangsawan itu mendirikan batu, biasanya ada yang mereka sebut lawene. Lawene itu mereka buat di ujung desa. Di ujung desa. Jadi patung lawene itu, apa itu lawene? Dari batu. Yaitu patung yang dibuat dari batu untuk menjaga desa juga. Jadi ada dua seperti tadi itu, pelindung desanya. Apa itu? Dilindungi dari mana? Pertama, dari hore. Hore itu peperangan, supaya desa itu, warga desa itu dilindungi dari peperangan. Dari sangee, sangee itu mangee, dari yang membunuh, yang busuk hatinya. Jadi itu yang akan melindungi mereka yang lawan tadi. Lawan jangee, lawan hore. Lalu ada lagi lawan janehu. Apa itu lawan janehu? Sanehu itu yang berburu kepala manusia, ya mencari kepala. Jadi supaya warga desa itu dilindungi oleh lawene. Tadi lawene itu boleh diidentikan sebenarnya juga ya dewa, semacam patung yang didewakan untuk melindungi mereka. Nah, jadi itu tidak hanya berkaitan dengan pesta-pesta, tapi ada hubungannya dengan kepercayaan. Sama kemudian kita lihat sekarang di bawah mata lu ada kan patung di bawah itu, yang di bawah itu namanya patung lawene di gerbang, seperti patung naga itu ya, Lasara. Itu tujuannya untuk melindungi desa itu. Itu sudah transformasi, kemudian perubahan kebudayaan itu karena diambil dari Gomo. Sama kemudian juga pada saat perang Orahili, ya, Orahili melawan Belanda pada saat itu, mereka berteriak kepada lawene. Lawene itu yang patung tadi, tolong kami lawene, katanya. Jadi itu semacam dewa yang dipercaya melindungi mereka karena dewa yang kuat. Lawene, abele.
Jadi itu ada kekuatan yang ada padanya. Jadi tidak semata berkaitan dengan pesta adat saja, tapi juga berkaitan dengan kepercayaan. Nanti kita bisa lihat lagi apa-apanya. Ada lagi yang kurang jelas soal itu ya? Ya Pak, jadi tadi kan menyinggung soal pendirian batu adat tadi. Benar. Kira-kira apakah mungkin masyarakat biasa seperti kita itu bisa mendirikan batu? Apakah boleh atau dilarang? Iya, tadi soal bolehkah masyarakat biasa atau tidak, kita tadi bicara soal awal ya, awal yang bangsawan mendirikan Lawele. Jadi itu berarti hanya golongan bangsawan. Lalu kemudian tahapan-tahapan hidup itu juga yang bisa melakukan. Kalau di selatan ini kita harus bedakan lagi ya, di Tebu Dalam itu bangsawan itu sudah jelas dia. Kalau dia keturunan bangsawan, maka anak-anaknya akan, bapaknya bangsawan, maka anak-anaknya bangsawan. Walaupun dia harus melakukan pesta peneguhan status kebangsawanannya. Nah ini sudah jelas kan? Ya begitu. Jadi apakah kemudian seseorang bisa melakukan pesta mendirikan batu? Ya, para bangsawan yang biasanya melakukan itu. Nah, apakah seseorang suka saja? Tentu itu biasanya dibicarakan di desa. Apakah seseorang itu layak? Tapi pada dasarnya itu diberikan kepada, kan itu kan pesta jasa juga. Kenapa orang ini melakukan pesta? Pada awalnya para bangsawan inilah yang berjasa untuk membangun, mengembangkan desa-desanya. Jadi oleh karena jasa-jasa mereka, maka mereka berhak diberikan penghargaan sebagai bangsawan. Nah, sebagai bangsawan di desanya. Jadi sebagai bangsawan itu adalah semacam penghargaan seluruh mereka. pulau Tandanya nanti mulai kemudian dari seterusnya adalah seperti batu ini adalah bahwa mereka sebaran adalah megalitik bangsawan. yang Dan ada itu sebagai tanda di volumenya. Tetapi gelarnya dan sebagai melihat orang begitu sebagai banyak bangsawan. kekayaan megalit Bukan di di sini sana Baluku sebagai atau tempat Bukit megalit Duri. tertua. Ya, kalau di sana di selatan Sedangkan ini itu adalah ya Sila Sulu. Husa Sudah Sapua. jelas begitu. Nah, jadi apakah Dan masyarakat Husa biasa Sapua bisa kita melakukan itu? melihat berbagai bentuk Ya. megalit. Saya pikir dulu juga semua masyarakat Ada biasa, tapi goreng oleh lari. karena jasa-jasanya, jasa orang-orang tertentu, Ada maka mereka bisa dikulit ayam jago melakukan di Oman-Oman. pesta. Tetapi kalau sekarang kemudian ketat, Ada karena burung apakah apa unggang, jasanya? gogo Kalau raya. sudah, karena kalau dulu jelas ada jasanya. Mereka Ada juga mendirikan yang desa-desa. berbentuk Bisa kita rusa, bayangkan, misalnya Obehe. desa-desa tradisional sekarang di selatan, bagaimana Ada mereka osa-osa ni Obehe, memperangkat site Situlu untuk Pege, mendirikan desa itu. yang Dan berkepala tiga. orang-orang ini yang berjasa kemudian Dan ada juga dia menjadi patung-patung bangsawan desa itu. leluhur yang Ya disebut bisa dengan melakukan pesta-pesta Sahua untuk atau mendirikan Behu. batu Sedangkan ini dan adalah peneguhan status megalit di desa tradisional Kalau di Palu sini Matamu. sepertinya misalnya kota Gunung Dan Stodi, ini saya adalah pernah tanya, apakah patung-patung bisa? yang dibuat dari Ya, kayu, katanya sih dulu patung memang ayam bangsawan jago saja juga, tapi sebagai lama-lama simbol kemudian sempurnanya dia kalau punya status punya sosial harta bangsawan bisa di Palu sanggup Matamu. menjamu banyak orang, Patunglah ya bisa. Ya, artinya Patunglah ia semakin lama merupakan semakin melonggar. simbol dari Tidak lagi Situlu tetap oleh Sima karena dia Awali. keturunan bangsawan yang melakukan pesta Kita adat melihat oleh karena megalit jasa-jasanya di berikutnya, desa itu. yaitu Jadi, patung intinya Lawele adalah yang jasanya, kan? ada di pintu Ya, gerbang jasanya. Jadi desa kalau Palu kemudian Matamu. melonggar oleh karena kemampuan Sedangkan ekonomi. ini adalah Padahal tidak saja oleh karena kemampuan megalit ekonomi. Kalau yang begitu, ada hanya kemampuan di sembarang Hulu saja. Mondege Jadi bisa Raya. siapapun bisa melakukan. yaitu Ini yang tahta terjadi di sini. atau singgasana batu Ada di luar, bangsawan. selatan dan utara. Dan ini adalah halaman desa di mana ada singgasana batu bangsawan. Kira-kira tadi kan Bapak nyinggung soal Kita berpindah dari situ. jasa-jasa Kita yang, sekarang masuk di desa Hili dulu desa Simetano. yang bisa dikatakan layak Batu buat megalit di Hili mendirikan Simetano suatu tak kalah batu. pentingnya. Nah kira-kira Dan ini jasanya adalah juga di Minerale Fau. Oke, jasa itu pertama Sedangkan yang ini beda adalah dengan jasa. patung-patung yang sangat menarik di Misalnya Olayama tadi saya dan sebut juga ketika desa di mulai Koenrafu Nia Selatan. maka mereka lah yang menjadi Dan ini adalah di Amorosa Nia Selatan. juga menggerakkan massa untuk Sedangkan ini adalah para patung pemberantasan. keturunan Mereka atau megalit keturunan Rundu pemimpin Tami. itulah yang Dan kemudian ini disebut para megalit yang bangsawan. ada di Ononamulu. Tapi ada yang lain. Jasa Sedangkan mereka ini bagaimana adalah patung menjaga atau batu megalit yang ada keberlangsungan di Sarang adat Rundu. istiadat mereka
di desa mereka. Yang ini Ini adalah penting juga patung megalith bagaimana mereka ada di Ono Lembo Idanoni. menjaga keberlangsungan Paling apa yang telah menarik dilakukan adalah oleh Patung para leluhur dari orang tua mereka Balugu. berkaitan dengan kewajiban-kewajiban adat di desa itu. Nah, ini juga menjadi jasa dan kebaikan-kebaikan yang dihargai. Oleh karena itu, ketika mendirikan misalnya, ya, sedangkan ini Bang, adalah disebutkan, nah kita Gowe sebutkan kembali ke buku dari tadi. Balugu Tumba Misalnya, Anaa yang ada seorang anak Ono Namele kemudian dia Gunung ingin Sitoli menghormati orang tuanya. Selatan. Ya ingat, ini satu lagi Dari yang Gunung lainnya. Sitoli kita berpindah Lalu entah orang tua di itu sudah meninggal, entah Kabupaten dia masih Nias hidup. Utara. Nah, dia ingin menghormati. Lalu dia Dan mendirikan ini suatu pesta. adalah Ya, melakukan pesta. Dia kemudian menggambarkan Gowe yang ayahnya ada itu ke situ di batu itu. di Nias Itu kan Utara. artinya dia mengenang jasa kebaikan ayahnya kepadanya. Itu seorang anak. Dia telah menerima kebaikan atau kasih dari orang tuanya, maka dia kemudian mendirikan batu untuk orang tuanya. Kalau di sana ada pestanya itu, Famuli Iwe Guro. Iwe Guro itu apa sepertinya mengembalikan bagian daging udang yang telah dia makan pada saat kecil. Jadi dia ingat itu dari orang tuanya. Nah, itu anak yang melakukan, bukan lagi orang tua yang sudah meninggal itu, tapi anaknya. Nah, tapi dia mendirikan satu kemudian patung, entah dia berbentuk manusia, entah tidak. Nah, itu kan mengingat jasa juga. Jadi jasa itu tidak saja dalam bentuk fisik, ada juga dalam bentuk kebaikan-kebaikan perbuatan. Ada yang oleh karena adat, maka mereka pantaslah orang ini diingat untuk didirikan batunya. Nah, jadi kan Pak, kita udah membahas soal jasa-jasa di masyarakat desa tadi kan Pak. Nah, saya penasaran kira-kira apakah jasa yang berbeda bisa menghasilkan bentuk batu yang berbeda juga ya Pak? Kalau kita lihat bentuk-bentuk batu, kan begitu ya, yang bentuk-bentuk batu yang ada di Nias ini, ada yang berbeda-beda. Itu karena menggambarkan keadaan yang berbeda-beda. Keadaan si pemilik batu tersebut. Ya, bisa jadi oleh karena jasa, boleh jadi oleh karena karakter si pemilik batu. Jadi tidak saja dengan jasanya, tetapi karakternya. Nah, lalu juga keberadaannya. Misalnya keberadaannya, kalau dia bangsawan yang kurang begitu banyak, katakanlah hartanya, tentu beda dilihat nanti dari segi perhiasan yang dia gunakan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jadi pada dasarnya itu beda-beda. Tetapi saya pikir itu tujuannya utama tetap sama, hanya kemudian kemampuan para seniman juga untuk menggambarkan itu, karena itu dipengaruhi oleh seniman juga, apakah mereka sanggup membuat model-model seperti itu menggambarkan. Jadi katakanlah ini batu polos. Nah, bukan berarti bahwa tidak ada pesan sama sekali, tetapi pada saat itu seniman tidak bisa menggambarkan apa-apa. Jadi dia hanya memberikan katakanlah yang bisa tersampaikan adalah pesan inti daripada megalith tersebut. Nah, lalu ada yang ini yang datar, biasanya ini disebut daro-daro kalau dia di dalamnya daro-daro. Nah, lalu kemudian ini batu baulu atau wasa di dalam yang berdiri itu berkaitan dengan pesta baulu itu wasa. Nah, kalau dia kemudian misalnya kita lihat di Gomo, ada yang bulat, yang ini apa namanya seperti meja yang di sana bulat. Itu kemudian disebut nilare, gowe atau gowe nilare. Ada yang belum diukir, itu nio gaji atau nio gadi. Itu macam modelnya. Nah, lalu kalau dia di Gomo, kemudian dia kan sudah melakukan pesta adat. Dia sudah meneguhkan satu sosial, tapi diteguhkan lagi di puncak ini biasanya ini ya di batu yang tinggi ini kemudian mereka menaruh apa namanya mikrolit, batu-batu kecil yang sudah diukir. Apa itu? Kalau kita lihat sekarang sebarannya, mereka sebut miomanu. Miomanu seperti diukir seperti ayam, tetapi sebenarnya bentuknya tidak saja seperti ayam. Nah, tidak saja seperti ayam, melainkan ada yang
berbentuk rusa, ada yang berbentuk enggang, bobobaya, ada yang berbentuk garuda atau anawe, ya, ada yang berbentuk macam-macam, ayam jantan. Jadi semua mereka sebut neomanu. Nah, itu simbol-simbol yang menunjukkan bahwa dia selalu bertengger. Kalau dia burung, bertengger di atas, dia mempunyai tempat duduk yang lebih tinggi, dan itulah simbol kebangsawanan tadi. Jadi macam-macam. Makanya ini kemudian beda-beda apanya, karena kemajuan kebudayaan itu juga kan beda-beda. Ketika dia berpindah lagi dari Gomo ke selatan kemudian ke utara, itu mengalami perubahan-perubahan sedikit juga. Ya, seperti tadi dikatakan, apakah sama modelnya? Tidak selalu sama, karena di tengah jalan juga perkembangan juga berbeda, lalu manusia mengkreasi sesuatu juga. Jadi semacam ini. Kalau di dalam kemudian ini batu yang berkaitan pesta, batu gaul, biasanya mereka ukir. Ada yang mereka ukir macam-macam. Ada yang kasih telinga, ya, ada yang kemudian mereka ukir mahkota, ada yang mengukir seperti pokoknya pohon pakis. Jadi macam-macam. Itu berkaitan dengan seniman juga, seni ya, bagi yang membuatnya, dan pesan yang disampaikan yaitu keadaan dari pemilik batu ginjal tersebut. Jadi ada hubungannya, ya, apa yang digambarkan itu. Nah, begitu ya Pak. Nah, tadi kita coba ke topik ke belakang lagi, soal Lawele dan Harimau Banuan ya Pak. Nah, kira-kira apakah bentuk Lawele dan Harimau Banuan ini di setiap desanya itu sama atau beda? Terutama ini di Nias bagian utara dan Nias bagian selatan Pak. Nah, ini kamu fokus ke Lawele ini. Ini soal Lawele ini sekarang dipahami berbeda sekali, ya, karena Lawele yang kita ceritakan tadi, kita harus masuk ke akar, ke Gomo. Orang tidak tahu lagi itu, karena mungkin batunya sudah tidak ada. Kalau tadi kita bicara soal penjaga desa, Lawele yang ada di Gomo itu, yang dibuat hanya oleh para bangsawan, Lawelenya dibuat di pintu gerbang. Lalu penjaga desanya yang lain adalah Harimau Banua juga di pintu gerbang. Itu kalau Harimau Banua entah batu polos, biasanya katanya batu polos. Nah, tapi Lawele bisa itu patung yang berjenis kelamin perempuan, orang tua atau laki-laki. Dan biasanya dalam catatan, kalau saya baca bukunya Pak Suryo Hanes, catatannya dia katakan dulu itu Lawele itu adalah patung seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kuat dengan tombak dan senjata di tangan. Itu artinya orang kuat, dia melindungi. Jadi itu, nah, jadi mereka taruh itu di pintu gerbang. Berarti dia patung seorang pemuda atau laki-laki yang hebat, yang sakti dan sebagainya, kan begitu. Nah, lama-lama kalau kita lihat kemudian beralih, misalnya perpindahan leluhur itu ke selatan. Yang terjadi di selatan itu patung Lawele itu seperti yang di pintu gerbang di Bamako sekarang, seperti Lasara atau kepala naga. Nah, tapi ada arti lain dari Lawele itu. Kalau kita lihat kemudian ketika mereka mendirikan behu atau gowe ini atau megalit yang begini, mereka mengatakan hija behu namau atau hija Lawele namau. Apa arti Lawele di situ? Berarti patung dari leluhur, patung dari orang tua. Lalu kalau kita lihat misalnya di Wamatalo, itu kan ada balai desa yang di tengah, ya, kubu balai. Dan dulu itu disebut Naha Lawele Raama. Apa Naha Lawele Raama? Tempat patung-patung para leluhur. Itu berkaitan dengan itu, berarti berkaitan dengan patung leluhur. Tetapi patung leluhur kemudian ketika melihat wujudnya di bawah yang di apa itu tidak lagi seperti patung biasa. Dia seperti Lasara yang ada di bawah itu kan ada dua itu kepalanya. Nah, tetapi pesannya sebenarnya apapun bentuknya sama seperti bentuk tadi, yang manu, yang ayam, yang burung, yang
kemudian rusak, tetapi apa pesannya adalah bahwa dia selalu di atas, binatang yang selalu di atas, ada lagi monyet ya, di atas, kemudian itu menunjukkan bahwa para bangsawan itu mereka suka di tempat yang tinggi seperti burung yang selalu bertengger di tempat atau di pucuk pohon yang tinggi. Jadi itu pesannya yang sebenarnya yang tadi. Nah, ke sini kemudian Lawelo ke sini, patung Lawelo ke sini misalnya di kota Gunung dan sebagainya, itu beda lagi konsepnya. Nah, saya kurang tahu yang saya dengar Lawelo di sini, tetapi ada mereka kenal juga Lawelo, tetapi tidak seperti Lawelo yang di selatan. Mereka hanya Lawelo itu ya sejenis katakanlah patung leluhur, tapi modelnya kalau kita lihat bagaimana modelnya. Kalau tadi di selatan sudah jelas dia, ya. Kalau di Gomo bagaimana, kalau kemudian masuk dia ke dalam bagaimana, dan di sini kemudian mereka memang tahu juga yang namanya patung Lawelo, tapi pemahamannya ya sejenis patung ya katakanlah leluhur biasa saja. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal menu ini yang ada di belakang kita kan ini bentuknya kan berbeda-beda. Ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Terus ini juga kan batunya kan ada yang besar, mungkin di beberapa tempat lain itu ada yang ukurannya relatif kecil gitu kan Pak. Nah, kira-kira dari perbedaan bentuk-bentuk ini apakah mempunyai fungsi yang berbeda selain misalnya fungsi lain yang berbeda selain yang tadi telah Bapak jelaskan? Oleh karena besarnya, ukuran besarnya. Ya besarnya, ya besar tinggi rendahnya. Nah, kalau soal besar, soal kemudian tinggi rendahnya lain sebagainya, itu kita kembali juga boleh kita bertanya mengapa misalnya ya, mengapa patung Niomanu, ada ini Niomanu atau ayam tadi itu di Gomo biasanya dibuat dari batu, dan mengapa kemudian patung yang seperti ayam yang dulu ada di rumah adat Bahu Makaluo itu seperti ayam itu terbuat dari kayu. Itu pertanyaan mungkin mirip-mirip. Nah, pertama oleh karena ketersediaan bahan dan kemampuan juga masyarakat bagaimana mereka mendapatkan bahan itu. Ya, kalau semuanya batu besar, siapa yang sanggup semua batu-batu besar? Nah, maka yang mereka lakukan adalah yang bisa lah. Tentu untuk bangsawan yang sungguh memiliki status sosial yang tinggi, tentu kita bisa juga lihat bahwa itu tentu batu-batu pilihan. Ya, pasti. Tetapi ada pengaruh juga bagaimana ketersediaan bahan di tempat itu. Tidak berarti bahwa pesannya adalah berbeda. Sama seperti apa tadi ya, patung Niomanu atau ayam tadi. Ya, itu ternyata bahwa itu menunjukkan walaupun dia dari kayu yang ada di bawah mata lo dulu di rumah-rumah itu, laia, mereka tidak sebut sebagai manu, ayam, tetapi laia. Tetapi itu adalah simbol dari bangsawan yang sudah melakukan semua kewajiban adanya secara penuh, secara sempurna. Ya sama aja, sama dengan kemudian ada yang satu kepala, yang osa-osa itu ya, Niomanu atau Niobehe disebut, satu kepala. Lalu kita hanya kemudian melihat, oh ini tahapan pertama, nanti ketika dia sempurna melakukan pesta jasanya, maka itu 3 kepala dari Niobehe atau yang Niomanu tadi. Ya, jadi ada hanya karena diperbanyak dia, karena berarti itu sudah sempurna. Nah, kalau di sini di Gunung Sitoli ini itu model-model seperti itu, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, kita tidak menemukan bentuk-bentuk megalit seperti itu. Ya berbeda, ada yang polos saja. Paling kita sebut di sini mereka paling seperti manusia patung yang dibentuk sebagai manusia antropomorf ya. Gitu. Tapi kan Pak, yang di selatan kan katanya, tadi kata Bapak yang mencapai kesempurnaan Wasa itu kan kepala Wasa-Wasanya jadi 3. Itu di wilayah Gomo. Kalau yang selain di luar Gomo Pak, mungkin di dalam di Simetan, terutama yang di bagian utara ini,
bagaimana Pak? Nah, itu dia. Kalau di bagian utara itu yang saya sebut tadi, itu tidak digambarkan dengan bentuk dari misalnya 3 kepala, karena kita tidak menemukan bukti itu sekarang ya. Tidak ada megalit yang 3 kepala di sini. Kita hanya menemukan paling batu berdiri atau gowe. Nah, mereka sebut sini pun namanya berbeda. Kalau di Teluk Dalam mereka sebut batu baulu, daro-daro, batu boere dan lain sebagainya. Kalau di sini mereka sebut semua gowe. Kalau dia di Gomo, lalu di Nias Tengah lagi nih. Gomo itu macam-macam lagi namanya. Mereka sebut sebagai behu. Bukan behu, behu artinya setan. Ya, behu. Ada lagi. Ada yang disebut lagi sahuwa. Sahuwa itu seperti batu yang sudah tua. Sahuwa itu hanya dikatakan kepada orang-orang tua yang sudah beruban. Tetapi itu pada batu itu menunjukkan bahwa batu tersebut seperti manusia kan? Sahuwa, artinya orang yang sudah tua dan beruban. Sahuwa. Nah, ini nama-namanya dari apa itu batu itu. Jadi mereka tidak sebut saja gowe, tapi di sana behu. Kalau di sini gowe. Kalau di Teluk Dalam namanya tadi batu baulu, daro-daro, batu boer, macam-macam. Masih ada sesuai dengan fungsinya juga, kan begitu. Jadi itu memang kita temukan perbedaan-perbedaan tersebut karena memang ya manusia juga mengalami perkembangan. Tapi saya yakin benar bahwa itu berasal awalnya dari Gomo, kemudian berkembang di seluruh Pulau Nias. Oh berarti Pak, di Nias bagian utara itu mereka nggak perlu menunjukkan kesempurnaan kawasan mereka itu dengan membuat 3 osa kan Pak? Berarti cukup mendirikan batu itu udah cukup. Kelihatannya kita tidak menemukan bukti bahwa di sini ada osa-osa yang 3 kepala. Jadi kalau sudah ada saja batu, nah itu sudah berarti dia melakukan pesta, jasa atau status sosialnya yang tinggi. Nah, tetapi di sini sebenarnya setelah saya lihat bagaimana mereka melakukan pendirian batu, kalau di kota Gunung Stoli ini ya, khususnya di utara ini. Jadi ada tahapan hidup yang mereka Bosyawa Auri, tahapan kehidupan. Jadi mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Nah, apa yang tingkatan-tingkatan jenjang daripada posisi mereka. Nah, pertama sampai menikah itu sampai bosi atau tingkatan ke-7. Lalu setelah itu menjadi katakanlah kepala adat di desa. Salawa ada Banua di desa. Nah, ini sampai 12. Tapi di sini selalu dikatakan di kota Gunung Stoli paling sampai ke-7. Ya, ke-10. Ke-10 itu pun marga tertentu, yaitu marga Harefa katanya, yang bisa mencapai tingkatan ke-10, yaitu menjadi balugu atau puheneri dan mendirikan batu. Itu artinya tidak bisa mendirikan batu sembarangan. Maka kalau ditanya, mengapa tidak ada pendirian batu selanjutnya? Karena ini tidak sembarang juga mendirikan batu. Setelah dia misalnya menjadi salawat, tidak bisa dia bisa dalam menikah, lalu meneguhkan status sosialnya menjadi salawada. Ya, salawada di katakanlah di komunitas di kampung. Tidak bisa dia mendirikan batu di situ karena masih ada tahapan selanjutnya menjadi puheneri dan kemudian menjadi balugu yang pada saat itu dia bisa mendirikan batu atau gowe. Nah, maka boleh dikatakan itu tidak terteruskan kebudayaan megalitiknya kalau begini, karena ada yang persyaratan yang harus dilalui. Tapi tadi tidak berarti bahwa kalau dia polos itu tidak menunjukkan bahwa tidak penuh. Tidak, karena inilah kalau sudah gowe itu entah polos entah tidak. Kalau yang sudah megalitik tergantung gimana komunitasnya dianggap sebagai tanda bahwa dia telah melakukan secara sempurna kewajiban adanya dan status sosialnya sudah sempurna, itu tetap. Jadi tidak dikatakan bahwa karena dia polos maka ya tidak sempurna orang itu, tergantung di mana. Ya, tergantung di mana. Jadi kalau kita katakan tadi di Gomo bisa kita melihat, oh kalau 3 kepala berarti sudah sempurna. Di Teluk Dalam belum tentu, kan tidak punya 3 kepala, tapi dulu ada patung di rumahnya, mereka buat patung seperti ayam. Lah iya,
seperti di rumah di bawah mata. Kalau foto-foto lama kan masih ada itu banyak sekali patung-patung dari kayu seperti ayam. Nah itu berarti memang bangsawan yang sudah sempurna, ya, balugu, atau kalau di sana dikatakan si ulu sima awali. Nah kalau di sini ya polos saja. Lalu ada juga yang mengukir, kemudian di batu itu, batu yang sudah tegak begini diukir mahkota. Itu berarti memang dia mahkota bangsawan, dan dia punya mahkota biasanya bangsawan yang sudah sempurna juga. Ada beberapa situs yang di Nias yang saya kunjungi itu ada batu yang ya seperti ini Pak, tapi dia relatif kecil ukurannya. Terus dia terletak di sembarang di situs itu aja Pak, dan itu pun letaknya situsnya di gunung, tapi batu itu kayak batu sungai gitu Pak. Itu kira-kira apa sih Pak fungsi batu tersebut? Nah, kalau soal misalnya ada batu, sebaran batu yang berbeda-beda, bentuknya ada yang polos dan sebagainya, tapi tidak jelas posisinya. Nah, ini juga kita harus lihat apakah desa itu, situs itu situs yang masih utuh atau memang itu situs yang mungkin sudah berantakan. Itu bisa jadi penyebabnya. Katakanlah begini, dulu seperti ini. Tetapi ketika desa itu, wilayah itu kemudian ditinggalkan, tentu batu-batu di situ akan berserakan. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, ini kan ada penunjangnya di bawah. Ketika mereka letakkan ini, ya bisa jadi pada saat tertentu kemudian digeser. Itu bisa jadi begitu. Tapi bisa jadi juga ada maksud. Misalnya, di salah satu desa di sini, saya tanya, apa guna batu yang ini? Mereka sebut bidahana, misalnya di gunung Gunung Soci. Ada di depan rumah, ada batu seperti ini, lalu di bawahnya ada batu bulat seperti ini. Saya tanya, itu namanya sila uma katanya. Sila uma. Oh, betul, berarti ada lagi apanya, beda lagi apanya itu. Nah, itu sesuai dengan konteks desanya juga. Nah, yang kita gambarkan tadi secara umum. Tapi setiap desa kemudian ya kan perkembangan kebudayaan mereka juga kan ada. Jadi ada yang mereka bentuk sendiri, misalnya kenangan untuk mengabadikan atau menggambarkan kondisi tertentu. Maka mereka bisa juga bentuk itu. Jadi bisa saja batu polos, tapi pada saat itu inilah sebagai penanda ini. Kan begitu. Jadi ada juga karena memang begitu berserakan karena sudah kacau, sudah ditinggalkan, ada juga memang ada maksud tertentu. Ada yang polos, ada yang berukir atau berornamen, tergantung konteks desa itu, masyarakat setempat. Apakah di situ ornamen sudah, bagaimana perkembangan mereka sudah bisa mengukir atau tidak? Ya kalau tidak berarti bagaimana mereka membuat ornamen. Nah ini juga orang-orang seniman. Ya katakan kalau kita lihat batu-batu di Nias Utara ini kan kebanyakan polos. Nah kita lihat di selatan, ya itu juga karena mungkin seni yang masuk, pengetahuan seni itu yang masuk. Jadi bayangkan mengukir batu itu kan sulit juga. Ya jadi ya itu juga penyebab mencari orang yang bisa mengukir batu itu agak susah. Jangankan zaman dulu, ya sekarang saja dengan peralatan yang sudah canggih sulit sekali. Nah kita lihat di museum kita yang sedang diukir itu. Jadi itulah mengapa bisa penyebabnya itu. Ada yang bermaksud tertentu, ada yang memang karena memang tidak disengaja. Atau mungkin aja itu dulu batunya nggak selesai alias nggak dilanjutin lagi. Bisa jadi demikian. Mereka bisa jadi demikian, lalu atau karena mereka tidak besarnya ya mereka tidak bisa mengangkat batu besar. Apa yang mampu saja mereka letakkan di situ. Nah, jadi itu bisa demikian juga. Tetapi kalau sudah jelas dari depan rumah begini, yang modelnya begini, kita sudah bisa tebak itu. Ini katakanlah batu induknya, megalitik induknya. Nah, jadi itu bisa kita tebak. Nah, berkaitan soal tadi keletakan benda-benda megalitik tadi yang tadi sempat disinggung, saya penasaran nih Pak. Kan saya juga menemukan di beberapa situs di Nias itu ada batu-batu tertentu yang berkonsentrasi. Misalnya ada beberapa batu bundar yang terkonsentrasi di tempat di sisi yang satu, terus ada menhir di sisi lainnya, terus ada juga yang keletakannya itu
ini berasosiasi dengan bentuk megalith yang lain Pak, yang misalnya yang eh, batu datar berdekatan sama menhir. Nah dari itu Pak, tata letaknya itu apakah mempunyai makna tersendiri, apakah ada fungsi yang tertentu Pak? Ya tentu ini kan kalau kita kembali seandainya orang-orang tua kita itu masih hidup, kita bisa bertanya kepada mereka. Nah soal tata letak, pada dasarnya itu kan ada batu megalith atau batu-batu yang didirikan memang dia tidak bisa dipisah-pisah. Tapi ada batu yang bisa nggak apa-apa. Katakanlah seperti kamu katakan itu, batu seperti ini sudah jelas tidak bisa diletakkan di belakang struktur. Tidak ada batu megalith yang diletakkan, itu sudah patokan, ya sudah patokannya. Nah, bagaimana kemudian menentukannya? Menurut nilai dari batu itu, nilainya menurut mereka. Yang menilai itu masyarakat pembuat yang mendirikan batu tersebut dan fungsinya. Kalau dia misalnya untuk leluhur yang mereka asosiasikan sebagai lawele jatua tadi ya, patung orang tua, tentu tempatnya harus diletakkan di tempat yang bagus. Kalau ya patung tadi yang megalith yang seperti meja tadi yang kamu sebut bulat, itu kan digunakan untuk menari pada saat, maka dia harus ditumpuk juga lebih banyak, kan begitu logikanya. Karena kalau dia tunggal kan jatuh. Nah jadi mereka yang mengatur fungsi pada saat itu, walaupun saya yakin bahwa yang sekarang juga yang ada di Tunduk Bahu, di Gomo, di wilayah Gomo itu sudah berubah tata letak. Karena tadinya berserakan juga, kemudian baru dipindahkan kembali. Jadi pada dasarnya dilihat di mana fungsinya ini, ya. Jadi di mana dia berfungsi biasanya tidak mungkin juga misalnya kan biasanya di batu seperti ini. Lalu biasanya ada lagi batu di bawah namanya cuho, nah juhoge, tempat tengkorak yang para bangsawan itu pemilik batu itu. Jadi dia tidak diletakkan di atas, jadi diletakkan di bawah ini. Jadi itu apa? Jadi itu juga tata letak. Jadi sudah ada normanya juga. Ya, kecuali yang tadi di mana fungsinya, maka diletakkan itu seperti tadi batu yang seperti meja itu ya diletakkan di sana. Jadi memang pada dasarnya ada fungsi dari apa itu, maka ditempatkan dia sesuai dengan fungsi dan nilainya. Beda Pak. Berarti kalau misalnya menhir ini yang mengelompok di situ tempat itu Pak, tanpa ada batu datar itu kira-kira fungsinya itu apa Pak? Nah, batu datar tanpa ada menhir ya, tanpa ada batu datar itu ada yang beberapa yang mengelompok itu. Tidak apa-apa, karena menhir ini kan sudah menggambarkan bahwa ini status sosial. Nah, ini kan tinggal pelengkapnya juga. Jadi entah dia ada berkaitan dengan lagi tidak ada dolmen ya, yang ada hanya menhir, yaitu sudah jelas menggambarkan bagaimana seseorang itu ya status sosialnya. Ini kan yang lain kemudian pelengkapnya ya, seperti dari ditambah lagi ayam, ditambah lagi kemudian ada di bawahnya yang menggambarkan bahwa mereka pada saat pesta itu mereka menyapa atau menyambut tamu. Tempat menyambut tamu itu adalah batunya. Bahkan bukan hanya itu, mereka buat tempat pembasuh tangan. Tempat pembasuh tangan dari batu. Itu simbol bahwa pesta tersebut sudah terlaksana. Ini tempat pembasuh tangannya. Jadi itu hanya mau diceritakannya, kalau boleh dikatakan mau ditulis sebenarnya itu. Nah, tetapi tidak bisa ditulis, dibuatnya di beberapa benda, dibendakan dia. Jadi menjadi seperti itu, sehingga kita yang sekarang rupanya iya orang banyak sudah membasuh tangannya di simbolnya begini. Ini tempat menari ya ketika menerima tamu pada saat pesta tersebut. Seperti itu dia. Berarti soal peletakan tadi, berarti jika tadi saya ingat-ingat yang penjelasan Bapak sebelumnya, berarti jika formasinya batu datar depan dan di belakangnya adalah beberapa menhir
itu berarti udah dipastikan itu tempatnya bangsawan, Pak. Sudah pasti itu sudah pasti. Kalau di Teluk Dalam sudah pasti. Ya, jadi makanya kalau di Teluk Dalam itu boleh sembarangan, jangan duduk di situ, karena itu sudah bukan tempatmu itu. Ya, dilarang duduk di situ. Ya sudah jelas dia di situ. Berarti kayak semacam tempat mereka apa sih yang Tahta mereka? Tahta. Jadi singgah sananya. Jadi jangan duduk di situ, itu bukan tempatmu. Jadi biasanya kan dilarang, misalnya di bawah mata lo ya. Janganlah misalnya anak-anak bermain-main di situ. Dilarang hanya orang tertentu. Sudah jelas itu. Nah, kalau kemudian makanya sebenarnya yang penting lagi sebenarnya coba patung yang ada di bawah itu Lawene. Nah, saya melihat anak-anak malah main-main. Menurut saya itu malah kurang pas karena itu sebenarnya benda walaupun kita sudah punya agama, tetapi ini kan soal penghormatan terhadap kebudayaan itu ya, simbol-simbol kebudayaan itu kan Lawene. Jadi masa kita injak-injak? Nah, maka ketika kita buat di pintu gerbang kita di museum itu yang Lawene itu ya sebagai penanda pintu gerbang itu konsep dari sana, dari Gomo, kemudian dari Teluk Dalam itu pindah ke Museum Pusaka di sini. Itu kita tidak letakkan dia di bawah karena nanti kurang dihargai. Padahal itu kan simbol dewa. Nah, jangan jadi apa itu. Nanti ada pengunjung injak bermain-main. Nah, dia di atas itu. Jadi dia kita letakkan di tempat yang lebih baik. Nah, ini juga yang menurut saya satu kritik kita terhadap bagaimana memperlakukan benda-benda yang berkaitan dengan kepercayaan. Seharusnya. Nah, tadi menyinggung soal simbol, tadi saya keingat jadi Bapak kan jelaskan ada beberapa figur hewan yang setelah adakan lagi peneguhan status sosial itu kan ditaruh di atas menhir ya. batu tegak. Nah, saya pernah ke suatu situs yang itu ada patung yang menyerupai figur ayam, ada yang kata orang lokal sih itu menyerupai kepala buaya, tapi itu nggak di atas menhir, Pak, itu di tanah. Saya kira itu apa ya Pak fungsinya atau apa? Saya tidak tahu itu. Kalau saya lihat pasti kita tanya masyarakat setempat, apalagi kalau bentuk seperti buaya, kan begitu. Jadi saya tidak bisa kasih komentar karena kalau bentuknya seperti buaya, ya tentu dia bentuknya di atas dong. Kan hanya burung yang ada di atas. Ini omanu yang bisa apa itu. Nah, jadi dia kita tidak bisa apa itu kalau dia kenapa dia tidak di atas. Jadi ini disesuaikan dengan konteks pemahaman, konteks tradisi di masyarakat setempat. Jadi kita tidak bisa mengarang. Kita harus tanya mereka, ya begitu di sana. Mau bilang apa? Ya kalau kemudian tiba-tiba mereka katakan, oh bisa juga di atas, itu ya terpaksa di situ karena memang begitulah mereka. Tapi di Gomo tadi kita ceritakan yang patung yang seperti ayam, seperti burung, seperti apa itu, kemudian macam-macam burung diletakkan di atas, kemudian ada yang kemudian seperti tangan mengusungnya, itu semua simbol-simbol bahwa mereka telah melakukan pesta penubuhan status sosial dan mereka sudah ditandu dengan osa-osa itu pada saat melakukan pesta tersebut. Jadi itu semua simbol-simbol yang bisa menggambarkan keadaan pada saat itu, status sosial seseorang. Berarti kalau misalnya figur yang menyerupai ayam itu, dia itu kalau di tanah tapi itu di samping batu bulat itu berarti memiliki makna. Tidak selalu bahwa ini kan banyak batunya, jadi paling tidak ada satu di atas. Nah kalau batunya juga tidak tinggi, tidak diletakkan aja di apa? Ya tidak berarti bahwa itu juga punya makna. Tetapi seperti tiga tadi kan di kepala, kan biasanya tidak diletakkan yang tiga kepala di atas, karena besar dari hanya satu kepala yang itu. Itu tidak berarti bahwa karena dia di bawah, ya tidak sempurna. Ya batu itu sendiri sudah menggambarkan kesempurnaan status sosial seseorang. Begitu. Oh gitu ya Pak. Berarti nggak harus di atas. Tidak harus di atas itu. Itu hanya melengkapinya lagi, melengkapinya kalau dia di situ, melengkapi lagi. Demikian. Nah ini Pak terus setelah panjang lebar kita udah berbicara soal megalitik, mungkin ini bisa jadi
edukasi buat teman-teman ya, yang mungkin berkunjung ke situs-situs megalitik yang ada di Nias. Nah, jadi semisal nih kita mengunjungi suatu situs megalitik yang yang sudah tidak ada penghuninya. Nah, cara kita mengetahui bahwa batu yang ini adalah dulunya untuk penugasan status, terus batu ini dulunya adalah tempat pengamatan leluhur. Nah, cara kita itu mengetahuinya bagaimana, Pak? Itu tidak gampang karena persoalannya kalau seperti tadi kan gambar umum. Tapi kalau kalau kita ke bawah mata lu sekarang, memang kita tahu oh itu banyak batu-batu. Nah itu pun kita tidak tahu, kalau masyarakat semua tidak tahu ini fungsinya ini apa. Nah maka kita harus tanya orang setempat. Persoalannya kalau itu situs yang sudah terlantar atau ditinggalkan, bagaimana kita tahu? Maka seperti saya katakan tadi, tanda-tandanya bagaimana? Nah kalau ini begini, ya maka dia begini. Nah kalau ada orang sebisa mungkin kita harus tanya karena yang mengetahui tentang informasi batu-batu tersebut adalah masyarakat setempat. Nah, apalagi kalau sudah berserakan, kan tidak semua desa-desa itu atau situs itu semua menyatu sudah masih utuh seperti dulu. Jadi kita harus tanya masyarakat setempat, ini fungsinya apa, sehingga kita bisa perlakukan, kita bisa tidak salah, apalah bertindak di sana. Jadi itu makanya ya kita butuh komunikasi sama orang. Ya, saya sendiri juga harus tanya, ini jangan-jangan memang batu ini seperti ini di desa saya, tapi di tempat lain beda. Jadi kita harus tanya. Begitu. Yang tadi saya katakan gambaran umum, keadaan umum, atau katakanlah batang tubuhnya, tapi kemudian tidak berarti bahwa itu semua sama, kan kita beda-beda di sini juga. Tadi sudah saya sebutkan Gomo saja, kemudian sampai di sini batunya sampai juga berbeda. Oh, berarti kalau misalnya patokan kita adalah bentuk, ornamen, ukuran, dan tata letak, itu apakah bisa kita mengetahui perbedaan antara yang tadi buat penugasan status dengan yang untuk nenek moyang itu? Bisa kita lihat dari situ. Kalau nenek moyang sih sepintas, kalau dia misalnya untuk kepercayaan ya tadi sudah saya sebut. Misalnya, ya ini informasi ini juga, ini bisa orang tahu. Oh, yang tadi patung seperti manusia tapi berubah begini. Oh, berarti itu berkaitan dengan seperti lasar, berarti ada kaitannya. Lalu ada yang patung seperti manusia, sudah jelas itu patung nenek moyang. Kan walaupun dia juga sebagai monumen, sekaligus juga sebagai patung dari leluhur, sebagai lawele nama, lawele nina. Ya, jadi itu tidak hanya berfungsi sebagai monumen, tapi juga sebagai patung leluhur. Itu akan berkaitan dengan kepercayaan. Nah, tentu ini perlakuannya kan beda itu dengan batu-batu yang biasa. Karena kalau berkaitan dengan kepercayaan itu kan ada roh leluhur, dan biasanya disitulah kemudian kita tidak nyaman kalau kita sudah berkaitan dengan kepercayaan. Demikian anak muda. Oh gitu Pak. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk kita pada hari ini ya Pak. Kan kita tahu pasti ada perbedaan megalitik di Nias bagian utara dan Nias bagian selatan gitu pasti. Bahkan mungkin dari segi budaya pun pasti ada perbedaan gitu kan Pak. Nah, kira-kira dari sisi megalitiknya apakah ada perbedaan signifikan dari Nias bagian utara maupun Nias bagian selatan? Kalau dilihat dari fungsi dasar sama, tapi bentuk kemudian ada yang berbeda. Kalau kita di Gomo sudah tahu kita persis di bagaimana bentuk-bentuk dan material dari di Gomo. Ada tadi yang disebut Saitagari, ada Gowenilare, ada Nimogaji, ada Lailuo, ada Sisarabagi, ada Niomanu, itu macam-macam. Itu tidak ada di Teluk Dalam. Beda, tadi sudah sebut Batu Bahulu, Garo-Garo, kemudian Batu Tuhere, Batu Bonani Fakih, itu yang paling ada. Di sini beda lagi itu, sudah tinggal kita dengarkan Gowe. Ya, kan tinggal. Lalu Gowe itu ya semua mereka sebut Gowe, entah apapun modelnya. Nah, itu sudah menunjukkan dari bahan yang dipakai,
dari bentuk yang ada, dari sebutan nama. Ini juga menunjukkan perkembangan seni dan pengetahuan masyarakat atau masyarakat setempat tidak berhasil mengembangkannya. Jadi saya pikir demikian untuk perbedaan-perbedaan bentuk megalit yang ada di Pulau Nias. Oh gitu ya Pak. Saya udah mulai jelas banget ya, udah mulai memiliki gambaran dengan ya cukup baik soal negatif di Nias. Makasih banyak kepada Pak Dua udah bersedia luangin waktunya untuk berbagi ilmu soal budaya megalitik bagi di Nias Utara maupun Nias bagian selatan. Terima kasih Pak. Terima kasih anak muda. Saya berharap banyak anak muda yang seperti kamu belajar tentang Nias. Abeta, ayo belajar tahu tentang Nias. Marilah kita lihat sebaran megalit di seluruh Pulau Nias, mulai dari Gomo. Ini adalah sebaran megalit yang ada di TT Gebo. Kita melihat begitu banyak kekayaan megalit di sana sebagai tempat megalit tertua. Sedangkan ini adalah di Lahusa Satua. Dari Lahusa Satua kita melihat berbagai bentuk megalit. Ada Gowe Nilare. Ada mikrolit ayam jago ni Omanu-Manu. Ada burung enggang Gogo Waya. Ada juga yang berbentuk rusa ni Obehe. Ada osa-osa ni Obehe si Telub Hege yang berkepala 3. Dan ada juga patung-patung leluhur yang disebut dengan Sahua atau Behu. Sedangkan ini adalah megalit di desa tradisional Bawe Mataluo. Dan ini adalah patung-patung yang dibuat dari kayu, patung ayam jago sebagai simbol sempurnanya status sosial bangsawan di Bawe Mataluo. Patung Laia. Patung Laia merupakan simbol dari si Ulu Sima Awali. Kita melihat megalit berikutnya, yaitu patung Lawele yang ada di pintu gerbang desa Bawe Mataluo. Sedangkan ini adalah megalit yang ada di Hili Monrege Raya, yaitu tahta atau singgasana batu bangsawan. Dan ini adalah halaman desa di mana ada singgasana batu bangsawan. Kita berpindah dari situ, kita sekarang masuk di desa Hili Simetane. Batu megalit di Hili Simetane tak kalah pentingnya. Dan ini adalah di Hili Nawale Fau. Sedangkan yang inilah patung-patung yang sangat menarik di Olayama dan juga di Koenrafe, Nias Selatan. Dan ini adalah di Amrosa, Nias Selatan. Sedangkan ini adalah patung keturunan atau megalit keturunan Rundutane. Dan ini megalit yang ada di Ononamele. Sedangkan ini adalah patung atau batu megalit yang ada secara Hili-Hili Goe. Yang ini adalah patung megalit yang ada di Ono Waimbo Idanoi. Dan ini adalah Gowe yang ada di Nias Utara. Terima kasih Anda telah menonton channel Nias Universe. Dukung channel ini dengan cara tonton habis setiap kontennya, subscribe, like, komen, dan jangan lupa bagikan kepada seluruh sahabat. Yahoo!